Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jerry Malno Ramadan dengan NIM 122012999. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi apotek online. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ria Priscila dan Adrian Dwi Cahyo. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi Bapak Ahmad Munawar M.Com. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi apotek online. Bab pertama akan dibacakan oleh Ria Priscila. Untuk Ria Priscila dipersilakan. Project Character. Next. Latar belakang. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat dan berkembang secara terus-menerus. Kebutuhan manusia akan informasi juga semakin bertambah. Manusia menginginkan informasi yang cepat dan dapat diakses dimanapun dan kapanpun sesuai yang diinginkan. Informasi ini berlaku untuk suatu apapun seperti hanya toko, perusahaan, supermarket, maupun apotek. Permasalahannya, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana sistem informasi mampu mengidentifikasikan dalam memberikan pelayanan seperti keluar masuk obat, jumlah obat, sistem jual beli, deskripsi produk atau servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk atau servis. Yang pertama ada data obat, data stok obat, data admin, data apoteker, data pasien, data penjualan, data pembelian. Keuntungan yang diharapkan dari sisi admin apotek, 1, mempermudah penginputan hasil penjualan, 2, mempermudah melihat stok obat, 3, mempermudah transaksi pembayaran, 4, mempermudah mencetak laporan pembelian obat. Dari sisi pasien atau customer, 1, mempermudah pencarian obat, 2, mempercepat waktu yang dibutuhkan ketika pergi ke apotek. Perancangan aktivitas secara global. Analisa desain sistem 14 hari, desain aplikasi 21 hari, pemrograman 28 hari, testing 7 hari, instalasi 21 hari, dokumentasi 21 hari. Bab 2, Project Report. Analisa sistem berjalan. Sistem yang diterapkan oleh Apotek Pondok Hijau memiliki alur atau prosedur yang akan diuraikan ke dalam prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan yang diterapkan oleh Apotek Pondok Hijau untuk sistem persediaan obat-obat dan 34 komisi kerja sama dokter terbagi menjadi beberapa tahapan atau prosedur. Adapun tahapan atau prosedur tersebut akan diuraikan sebagai berikut. 1. Ada pengolahan data obat-obat. 2. Pengadaan atau pembelian obat-obat. 3. Penjualan obat-obat secara langsung. 4. Penjualan obat-obat berdasarkan resep dokter. 5. Laporan dan pembayaran kerjasama. Analisa kebutuhan sistem. Hasil dari analisa dapat diperoleh sebagai berikut. A. Analisa kebutuhan fungsional. 1. Diperlukan perancangan sistem informasi baru yang terhubung dengan database apotek agar proses transaksi dapat berjalan dengan cepat. 2. Diperlukan karyawan perusahaan yang profesional yang dapat melakukan proses transaksi agar tidak terjadi human error. B. Analisa kebutuhan non-fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional terbagi menjadi 2 hal, yaitu 1. Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah A. Sistem operasi Windows. B. Software package XMPP. C. Browser. 2. Kebutuhan perangkat keras dibutuhkan adalah sebagai berikut. 1. Prosesor minimal Intel Core i3. B. Hard disk. C. RAM minimal 2 GB. D. VGA card minimal 512 MB. E. Komputer, mouse, CD-RAM, dan printer. Pada bagian ini akan menggambarkan beberapa alur dari sistem penjualan obat apotek yang telah ada. A. Skenario kebutuhan customer atau pasien. 1. Melakukan login jika
sudah memiliki akun jika belum membuat akun terlebih dahulu. 2. Mengisi form keluhan atau foto resep dokter untuk pembelian obat. 3. Mencetak biaya pembelian obat. 4. Mengkonfirmasi pembayaran. 5. Melakukan logout. B. Skenario kebutuhan bagian admin. 1. Melakukan login. 2. Masukkan menu pesanan. 3. Konfirmasi form keluhan atau foto resep dokter. 4. Memberikan form keluhan atau foto resep dokter ke apoteker. 5. Informasi pembayaran pembelian obat. 6. Mencetak laporan pembelian obat dan pembayaran obat. 7. Melakukan logout. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jerry. Oke, desain sistem. Tahap desain merupakan implementasi dari analisis kebutuhan user dan sistem. Pada tahap ini, desain terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Desain basis data. A. Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD merupakan suatu objek untuk menjelaskan hubungan antar data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Berdasarkan para ahli Sutanta 2011, ERD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Next. Ya, jadi ini adalah ERD sistem apotek online dari Apotek Pondok Hijau Permai. Bisa dilihat dari situ terdapat 5 entity dan 1 dummy, dan beberapa file name dari tabel-tabelnya. Oke, next. 2. Spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Adapun spesifikasi file yang digunakan dalam perancangan sistem informasi apotek Pondok Hijau Permai sebagai berikut. Yang pertama, tabel pasien. File name-nya ada KD pasien, nama pasien, alamat, dan telepon. Dan selebihnya bisa kalian lihat di layar. Oke, next. Next. Ketiga, struktur kode. Sistem pengkodean ini dibuat guna mengidentifikasi suatu objek secara singkat. Dengan adanya sistem pengkodean ini, diharapkan dapat mengklasifikasikan data. Kode dapat dibentuk dari kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Pengkodean yang dibuat yaitu, yang pertama ada pengkodean pasien, yang kedua ada pengkodean admin, yang ketiga ada pengkodean apoteker. Yang keempat, pengkodean obat. Yang kelima, pengkodean pemeriksaan. Yang keenam, pengkodean pembayaran. Oke, selanjutnya akan dibaca oleh Adrian Dwi Cahyo. Ini adalah tampilan desain antarmuka. 1. Tampilan halaman buat akun. Yang kedua adalah tampilan halaman login. Yang ketiga, tampilan halaman lupa password. Yang keempat, tampilan menu dashboard. Dan yang kelima adalah tampilan halaman menu obat. Struktur navigasi di dalam pembuatan aplikasi penyewaan berbasis web ini kita menggunakan struktur navigasi komposit atau campuran. Struktur navigasi composite atau campuran merupakan struktur gabungan dari ketiga struktur sebelumnya, yaitu struktur navigasi linear, non-linear, dan hierarki. Struktur ini juga disebut struktur navigasi bebas. Kelebihan dengan menggunakan struktur navigasi ini adalah suatu aplikasi mampu memberikan keterkaitan informasi yang lebih baik. Berikut di bawah ini adalah struktur navigasi aplikasi penyewaan berbasis web. Yang pertama adalah menu sign up atau login, dan yang kedua ada menu index, dan di bawahnya ada sub, menu beranda, menu obat, menu pembelian, dan logout. Pembuatan kode program. Ini merupakan source code dari tampilan menu dashboard dari rancangan web Apotek Pondok Hijau yang akan kami buat. Next. Dan ini adalah source code dari tampilan menu loginnya. Pengujian atau black box testing. Yang pertama, membuat akun yang benar. Yang kedua, membuat akun yang salah. Yang ketiga, membuat akun yang salah tanpa memasukkan nama, email, dan password.
Oke, next. Yang kedua, pada halaman login admin, kelas ujinya ada 3 juga. Yang pertama, masukkan username dan password yang benar. Yang kedua, login pada admin yang salah. Yang ketiga, login pada admin yang salah tanpa nama dan password. Ya, untuk black box testing yang ketiga, yaitu pada halaman menu obat, terdapat 2 kelas uji. Yang pertama itu penambahan obat baru, yang kedua pembaruan stok dan harga obat. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adrian. Selanjutnya, pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani. Karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 2. Pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. 3. Pemeliharaan preventif atau penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. 4. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Bab 3. Penutup. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sesuai pembahasan di atas, dibuatnya sistem online apotek Pondok Hijau bertujuan untuk memudahkan pekerja maupun customer pasien dalam melakukan transaksi dan kegiatan. Bukan hanya itu saja, dikembangkannya sistem apotek online ini juga sebagai bentuk mengikuti perkembangan teknologi digital yang ada. Mengingat revolusi teknologi 4.0 sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dewasa ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan Apotek Pondok Hijau sudah cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya mendukung menjalankan kegiatan bisnis. Namun sayangnya kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen dalam Apotek Pondok Hijau juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaan. Saran dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai alternatif pemikiran yang dapat dijadikan masukan yang nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan dan untuk mendukung kelancaran sistem. Antara lain, 1. Untuk dapat mengoptimalkan sistem komputerisasi ini diperlukan dukungan dari semua pihak, terutama sumber daya manusia yang terlibat langsung, sehingga kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan maupun kursus-kursus. Kedua, melakukan upgrade sistem dalam periode tertentu agar sistem lebih baik dan cepat. Ketiga, memelihara perangkat baik, perangkat lunak, maupun perangkat keras agar sistem tidak mengalami kendala. Oke. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.